alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang kami hormati Syekh Gus Fahmi, Kiai Syafruddin, dan tentunya alim ulama yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, dan tak lupa pula yang kami hormati Sahibul Bait Mang Kosim, ya, yang tentunya beliau sangat alim dan tahu bersama kalau KSHC pasti sudah mengenal Mang Kosim sama Mang Azom, ya. Istilahnya beliau berdua sangat disegani lah pada saat mode waktu itu. Dan tentunya seluruh saudara-saudariku IKPT Indramayu, dan tadi ada Gus Yazid juga ya dari Kabupaten Cirebon. Tadi sempat bareng dari Cirebon juga, sama tentunya Ketua PC IKPT Kota Cirebon ya, Kang Imam ya. Tadi sempat silaturahmi ke kediaman juga dari Gus Fahmi tadi setelah kegiatan pengajian dari dan tentunya juga ada beberapa teman-teman dari Cirebon juga tadi, termasuk Kang Agus ya, pengusaha kain ya. Pokoknya tenang aja Gus Mitur. Gus Mitur tenang aja. Pokoknya selagi ya bendaharanya Kang Ibnu ya, dan tentunya Cirebon dan Indramayu ini adalah kekuatan potensi ekonomi, insya Allah, ya kan? Insya Allah ekonomi IKPT PW Jawa Barat, nah, kita akan mandiri. Mohon doanya, Gus. Tak kenal maka tak sayang. Mungkin saya yakin kalau teman-teman Indramayu, karena ini sudah seperti rumah saya juga ya, Indramayu Gus Mitun ya. Tapi saya mungkin akan memperkenalkan diri sedikit. Kebetulan saya alumni Kebuyereng. Saya kebetulan bareng sama Kang Budianto sama Kang Aan ya, waktu itu pas SMP AWH angkatan 91 94, terus aliannya sama Kang Amin ya. Sama ya. 97. Alhamdulillah kemarin, bukan alhamdulillah, kalau menurut saya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kebetulan saya juga nggak mengetahui ya, tadi Gus Fahmi tidak sempat di otak atik juga kok bisa jadi ketua PW gitu kan. Mungkin Gus Fahmi bisa menyampaikan tentang pemikiran beliau. Tentunya saya juga kemarin waktu pas memimpin pleno, saya mewakili Presnas waktu itu bareng sama Cak Haji Rasul di Karawang. Sudah tahu ya, Singkat cerita pada saat saya memimpin pleno, setelah saya membaca tatipnya, setelah itu kita memberikan waktu untuk para ketua PC se-Jawa Barat melakukan diskusi. Kan di situ kan ada urut-urutannya. Yang pertama adalah mufakat, musyawarah mufakat di antara ketua PC, kira-kira siapa yang cocok menjadi ketua. Itu yang pertama. Yang kedua, jikalau musyawarah mufakat jadi ketua PC-PC yang ada tidak tercapai, maka akan dilakukan pemilihan dengan menghitung jumlah suara. Singkat cerita, setelah selesai semuanya, seluruh ketua PC masuk ke ruang sidang pleno. Saya kaget, ternyata diwakili oleh Ketua PC Bogor, Mang Haji Abbas. Beliau menyampaikan di hadapan keseluruhannya bahwa Ketua PC sepakat ya, Ngun Sewu, bukan sekali lagi saya ini yang terbaik, enggak. Jujur saya hanya orang biasa, tentunya masih banyak yang perlu saya perbaiki, dan tentunya saya memerlukan seluruh potensi kemampuan dan kekuatan alumni IKPT di Indramayu dan Cirebon, Ciayu Majakuning ya. Jujur potensi ini sangat
besar. Makanya saya bilang saya tidak bisa apa-apa. Saya hanya orang biasa, akan tetapi saya yakin dan saya percaya jikalau saya bersama-sama dengan seluruh potensi yang ada, saya yakin dan saya percaya IKP TPW Jawa Barat insya Allah akan maju dan berkembang dan tentunya bisa memberikan kemaslahatan tidak hanya kepada alim tebiru tetapi kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Jawa Barat. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu mulai sekarang dan seterusnya mungkin kalau ada friksi-friksi ya itu biasalah. Apalagi saya yakin kalau orang Indramayu, alumni Tebiren di Indramayu sama Cirebon di sini semuanya mengenai politik sudah jago-jago. Akan tetapi udahlah, kita sampai sekian dan kedepannya kita bersama-sama bergandengan tangan. Mari kita majukan PW IKPT Jawa Barat. Sepakatnya seluruhnya ya. Mungkin itu saja dari saya. Nanti sambil berjalan, intinya seperti tadi disampaikan oleh Bu Sukron, untuk 100 hari pertama saya akan konsolidasi dan tentunya saya akan sesegera mungkin untuk mengumpulkan database. Setelah itu nanti kita akan melakukan kegiatan raker khususnya untuk PW IKPT Jawa Barat. Mungkin itu saja dari saya. Saya mohon bantuan dan doanya. Mudah-mudahan PW IKPT Jawa Barat kedepannya makin maju dan berkembang. Dan tentunya Gus Fahmi, saya secara pribadi mohon doanya dan mohon supportnya Gus. Kalau misalnya ada masukan atau apapun itu nanti kami mohon diberi masukan Gus. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Dr. Soleh selaku Ketua PW IKPT Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya yaitu acara inti, yaitu istighosah dan ngaji bareng bersama Gus Fahmi. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashabal fadilah wal karomah, para habib, para ulama, para kiai, para asatidz wal ustadzah dan bapak. Senantiasa saya ikuti dawuh-dawuhnya, wabil khusus beliau sepuh IKPT Indramayu Al-Mukarram Haji Basriddin Yai Mu'adzam Idris yang saya hormati Ketua PW IKPT Jawa Barat yang baru saja kemarin terpilih. Ini luar biasa ya. Beliau hari Jumat malam itu datangnya ketika saya itu pulang, beliau baru datang. Tapi paginya terpilih jadi Ketua PW IKPT ini luar biasa. Seharian saya mengotak-atik nggak ketemu. Ya. Beliau ini asli Pasuruan, tinggal di Jakarta, tapi jadi Ketua PW Jawa Barat. Ini jurusannya di mana? Mestinya bukan Ketua PW Jawa Barat, Ketua PW seluruh Jawa. Karena ya inilah berkahnya silaturahmi itu. Saya doakan semoga beliau bisa mengemban amanah ini dengan baik. Keluarga besar IKPT Indramayu, hadirin dan hadirat rahimahullah. Alhamdulillah malam ini kita bersilaturahmi di tempat ini. Semoga silaturahmi kita di tempat ini menjadi isyarat
silaturahmi kita kelak di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah tadi beserta juga sempat ketemu. Ya begitulah apa yang disampaikan saya sama beserta ini, saudara, tetangga. Jadi nggak pernah ketemunya ya sebentar seperti tadi ya. Jadi belum tentu sebulan sekali, 2 bulan sekali ketemu. Jangankan dengan beserta yang masih sepupu, dengan adik kandung saya almarhum Gus Yati itu salaman itu setahun sekali ya, tidak lewat tok ya. Karena beliau ketua RRC Jawa Timur, kesibukannya luar biasa juga, jadi belum tentu bisa ketemu ya. Saya ketemu Gus Irfan itu mungkin lebih sering ketemu alumni saya ya, dibandingkan dengan ketemu keluarga, ketemu saudara. Maka nah ini jadi oleh ini ahli silaturahmi luar biasa. Tadi juga dibuat vlog ini, kalau ketua TW Jawa Barat harus pertama dipilih punya rumah di Jawa Barat atau punya istri di Jawa Barat. Enggak, guyon istrinya mana? Istrinya dibawa ke Jawa Barat. Insya Allah ini menjadi pengawal paling hebat ya. Luar biasa. Wali dibawa-bawa kemana, semoga mendapatkan berkah bayinya. Amin. Udah amin ya. Amin. Iya, ini luar biasa. Oleh ahli silaturahmi di bayi sudah senang silaturahmi. Allahumma Amin. hadirin wal hadirat, maka kita mulai saja dengan pertama membaca istighosa dulu. Mungkin barangkali nanti ada yang belum dapat ijazah, nanti sekalian saya ijazahkan setelah kita baca tawasul dulu. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi ta'ala syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض البسيط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البشر التواب
التواب المنتقم العفو الرؤوف الملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع البكي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البشير الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله الملك القدوس 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 يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بسم الله بعون الله الله يا حبيب 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 إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين يا حنان يا منان يا جياد 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 السلام عليكم يا رجال الغيب يا أيها الأرواح المقدسة أغيثوني بالغوثة وانظروني بالنظرة يا رقباء يا نقباء يا نجباء يا أبدال يا أوتاد يا غوث يا قطب أغيثوني بالغوثة بحق محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم يا رجال الغيب يا أيها الأرواح المقدسة أغيثوني بالغوثة وانظروني بالنظرة يا رقباء يا نقباء يا نجباء يا أبدال يا أوتاد يا غوث يا قطب أغيثوني بالغوثة بحق محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم يا رجال الغيب يا أيها الأرواح المقدسة أغيثوني بالغوثة وانظروني بالنظرة يا رقباء يا نقباء يا نجباء يا أبدال يا أوتاد يا غوث يا قطب أغيثوني بالغوثة بحق محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بلغ على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بلغ على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بلغ على المسلمين. الفاتحة. الحمد لله. Fotokopi ayo main. Alhamdulillah bacaan istighosah sudah kita selesaikan. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan daripada bacaan ini. Sesuai janji saya, mungkin ada yang belum dapat ijazah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim ajar cukup. Kita lanjutkan dengan
kitab At-Tibyan halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, "Adaman naf'al bi'ulum bid-darain." Amin. Faman indahu adna yaqdatin wa fahmin wa tadabburin yarji'u an qati'atil rahim. Faman indahu, paman moko utawi sapane wong iku indahu kang ana sandinge man. Adna yaqdatin utawi luwih rendahe kesadaran, wa fahmin lan kepahaman, wa tadabburin lan angen-angen, yarji'u iku balik sapa man an qati'atir rahimi saking mutus silaturahim bi adna kelawan perkara kang luwih ya, andap luwih rendah mimma saking barang dalat kang nuduhaken alaihi ing atase ma apa ayat min hadhil ayatis salasi saking ikilah ayat kang telu. Barang siapa yang memiliki ya, kesadaran ya, dan kepahaman dan angan-angan, maka dia akan kembali dari apa? Dari memutus silaturahim. Artinya kalau orang itu punya pemahaman yang baik, kesadaran yang baik akan silaturahmi, maka dia tidak mungkin. Biasanya orang yang memutus silaturahmi itu karena nggak sadar, nggak tahu, nggak paham bahwa silaturahmi itu adalah salah satu bentuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jangan dikira ibadah itu kayak sholat, puasa tok. Dr. Soleh ini ibadahnya luar biasa. Silaturahmi diwangi, nggak mikir winan ya. Mungkin tingkatannya silaturahmi itu mungkin sudah hakikat, sudah apa ya, sudah luar biasa, mendarah daging. Sehingga kalau nggak silaturahmi itu rasanya gak enak. Gitu. Hanya ini tadi Pak Kiai Tasrifin bisik-bisik saya pengen KPP Indramayu ini punya kendaraan untuk menjemput alumni yang jauh-jauh. Ya, alumni yang jauh-jauh ini mungkin mau datang tapi ada yang kesulitan dan sebagainya. Disediakan kendaraan penjemputan toh 3 bulan sekali itu. Siap Bu Soleh. Salah satu Bu Soleh. kan Indramayu ini hebat-hebat. Bisa ada, DPR ada, kurang apa? Paku siap dukung. Nah, banyak sekali dan semuanya bisa bermanfaat gitu. Nah, dia akan kembali dari memutus silaturahmi, tidak akan memutus silaturahmi kembali karena paham betapa hebatnya, betapa dahsyatnya hikmah daripada silaturahmi. Kalau Depan tadi mengatakan ya nggak apa-apa, tapi tempatnya jangan jauh-jauh. Nah, kalau saya malah suka yang jauh-jauh. Kalau yang deket-deket kan biasa. Hidup Abi. Indramayu berapa jauhnya? Yang paling jauh wilayahnya 3 jam. Hidup Abi. Yang paling jauh 8 jam. Nggak sampai ya? Nggak sampai. Hidup Abi. Yang penting kan masih di Indramayu. Nah, jadi begitu.
walau fatahta lan lamun buka sira aina basiratika ing mata hati sira wa taharta lan bersihaken sira minan nako isi saking pira-pira kekurangan sarirotaka ing awak sira lapahitna moko yakti paham sira min hadhil ayati saking iki ayat ma ing barang yahmiluka kang mendorong apa ma ing sira ala ifradhi kulli wus'ika ing atase nyurahaken sekabehane ya kemampuan sira fi silatil arhami ing dalem nyambung silaturahmi ma ing dalem barang amkanaka kang memungkinkan ya apa ma ing sira. Artinya seandainya kita ini membuka mata hati kita dan juga membersihkan diri kita dari kekurangan-kekurangan, maka kita paham ya, bahwa ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan ya itu membuat kita ini terdorong, termotivasi ya untuk mengerahkan, mencurahkan semua kemampuan demi menempuh, demi menjalani hanya ada orang yang memang ahli silaturahmi. Pak Hasim itu insya Allah ahli silaturahmi. Gus Dur itu ahli silaturahmi. Dan tidak perlu milih-milih kita nih kalau silaturahmi. Meskipun beliau ini dokter, tapi nggak harus silaturahminya harus ke dokter juga. Iya kan? Mungkin justru yang banyak pasien ya, jadi itu ya. Gus Dur itu nggak pilih-pilih. Gak peduli orang itu agamanya apa, etnisnya apa, disilaturahmi sama Gus Dur. Kalau Gus Dur ke mana Bumiayu atau Brebes itu di pucuk gunung itu, nginepnya di rumah Ahmad Tohari. Ahmad Tohari itu novelis yang menulis Ronggeng Dukuk Paruk ya. Itu nginepnya di situ dan tidak nginep di hotel di rumahnya. Asalkan pokoknya ada karpet tergelar gitu, nggak kita tidur delosor di situ tidur, dan enak tidurnya. Silaturahmi. Kalau ke Malang, Gus Dur itu nggak pernah nginep di hotel, silaturahmi sekalian nginep di rumah teman beliau, temannya Gus Dur, seorang pendeta. Mani sampai nginep di rumah pendeta. Gus Dur nginep di rumah pendeta juga. Nah, gara-gara Gus Dur nginep di rumah pendeta itu, maka Gus Dur itu dikafir-kafirkan oleh kelompok lain. Gus Dur itu kafir. Gara-gara nginep di rumah pendeta sudah jadi kafir. Jadi Gus Dur ya gampang aja ya. Gampang nih aku dikafirkan meneh syahadat mana dan repot. Dan bukan hanya dikafirkan, gara-gara senang silaturahmi ke orang-orang muslim itu, Gus Dur divonis tidak masuk surga. Gus Dur itu masuk neraka. Ada kelompok yang memvonis Gus Dur itu masuk neraka gara-gara sering silaturahmi ke orang non-muslim. Beberapa hari setelah Gus Dur wafat, itu ada sekelompok pendeta itu takziah ke kuburan. Mendengar kalau Gus Dur itu divonis masuk neraka, nggak masuk surga, pendeta ini ngobrol musyawarah di depan pondok kuburan itu musyawarah pendeta-pendeta itu saking sayangnya sama Gus Dur. Akhirnya mereka memutuskan begini, nggak apa-apa kalau Gus Dur itu memang kelak tidak masuk surganya orang Islam, biar Gus Dur masuk surga kita saja. Jadi surganya sudah ditablik.
Gus Dur gak bisa masuk surganya orang Islam, Gus Dur masuk surga kita saja. Wis duwe surga ternyata pendeta itu ya dari itu. Gara-gara apa? Gara-gara Gus Dur ini ahli silaturahmi. Maka perlu kita ini membeda-bedakan kalau silaturahmi. Kalau begitu kan enak. Masya Allah, ini luar biasa. Imbang antara yang laki-laki dan perempuan. Senang semua kalau silaturahmi. Nggak kelihatan yang punya utang, ya, jadi pikir cicilan, kan nggak kelihatan gitu. Ya. Jadi semuanya senang kalau silaturahmi, luar biasa. Ya. Nah, jadi akan mencurahkan semua kekuatan demi untuk silaturahmi. Sebaliknya kalau kata orang itu, gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi demi untuk bersilaturahmi. Makanya dipindah-pindah lokasinya, rutinan ini di sana. Itu supaya apa? Supaya merata, keberkahannya itu merata. Kita juga kenal. Oh, di sini rumahnya Kang Kosim. Pertama dulu di rumahnya Ceta Kirsin, halal biala, di mana sih, Pak? Enak di rumahnya Kang Amroni. Ini mungkin saya akan datang karena ini tawakufan ya, jadi mungkin 3 bulan lagi nggak mungkin karena Ramadan, mungkin nanti sekitar bulan Juni atau Juli baru kita mulai lagi. Nah itu silakan yang mau siap untuk mendapatkan berkah silaturahmi disiapkan mulai sekarang. Siap Gus Mitun. Jadi begitu. Wa qauluhu ta'ala, lan dawuh Allah Ta'ala, wa ma yudillu, lan ora menyesatkan, ora nyasaraken ya sapa Allah bihi kelawan hadza illa kejaba al-fasikina ing wong kang fasik-fasik. Ya, Allah tidak akan menyesatkan kecuali kepada orang fasik. Yang disesatkan oleh Allah itu hanya orang fasik. Tetapi kita lihat siapa yang dimaksud fasik di sini. Moga-moga kita tidak termasuk. Siapa mereka? Alladzina rupane wong akeh ya, yang kuduna kang padha ngrusak sapa alladzina ahdallahi ing janjine Allah mim ba'di mitsaqihi ing dalem sakwise kukuwe janji. Yang pertama yang dimaksud fasik di sini adalah orang yang merusak janjinya Allah. Artinya dia berjanji kepada Allah untuk menjadi orang yang beriman, ternyata kufur. Menjadi orang yang taat, ternyata maksiat. Menjadi orang yang soleh, ya, ternyata toleh. Ya. Jadi ini merusak janji. Kita sudah dibaiat oleh Allah ya, mengakui Allah sebagai Tuhan, ternyata ateis, komunis dan sebagainya. Itu fasik. Jadi itu yang pertama. Wayak tauna lan podo mutus sapa alladzina ma ing barang amaro kang perintah sapa Allah bihi kelawan ma ayu sola ing yen to disambung apa ma. Yang kedua adalah yang termasuk fasik adalah orang yang memutus apa-apa yang diperintahkan untuk disambung oleh Allah. Termasuk ini adalah memutus silaturahmi. Jadi jangan dikira silaturahmi itu nggak fasik. Orang memutus silaturahmi itu termasuk fasik. Karena salah satu yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung itu adalah silaturahmi. Luar biasa.
bukan perkara kecil, memutus silaturahmi. Berat, ya, konsekuensinya itu berat. Dan ada orang yang mengandalkan silaturahmi untuk meraih kesuksesan. Tadi ada mungkin beberapa alumni yang pengurus partai ya, tadi ada yang Gerindra, Hidup Gus ada Mitun. yang PDI, ada yang PKB. Kalau mau nyalon wajib rajin silaturahmi. Mau nyalon kok diem aja nggak mau silaturahmi. Ya dipilih bojone dhewe. Yang milih ya istrinya sendiri. Lah ya. Jadi al-harakah barokah. Kalau kita mau bergerak, insya Allah barokah. Seperti ini, seperti sekarang ini kita ini. Ibaratnya cuman dapat kopi, tapi ini sudah kopi yang penuh dengan barokah. Diwasai di subuh barat. Bisa tentu kopi di warkop di jalan itu ya. Nah, kalau begini sudah dibacakan istighosa, doa luar biasa. Tak pokoknya kalau kita itu mau silaturahmi, rezeki jembar gitu ya, rezeki jembar. Santri dulu kan begitu, rajin silaturahmi, nek wesele telat, ya jadi itu ya. Wesele telat, yang penting nurut mangan ya. Ini bisa ngopi bareng, bisa merokok bareng, kadang-kadang sak sedotan berdua ya, jadi itu ya. Itu barokahnya silaturahmi. Ya, al-harakah barokah. Ya. Jadi jangan apa itu ya? Jangan dekem, terus netes di rumah sih. Bergerak. Sampean mau utang saja itu kalau nggak silaturahmi nggak dapat. Utangnya online dari sana, uangnya juga online, akhirnya nggak dapat apa-apa online. Ya, jadi itu yang kedua. Wa yufsiduna lan gawe kerusakan sapa alladzina fil ardi ing dalam bumi. Yang ketiga yang tergolong fasik itu adalah orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Berbuat kerusakan ini apa? Berbuat kerusakan itu ya termasuk membunuh, korupsi, merampok, ya, menipu. Ini termasuk yufsidun. Makanya jangan sampai kita ini tergolong fasik. Perlu kita ta'awanu 'alal birri, ya udah tolong menolong dalam kebaikan. Tidak perlu membeda-bedakan supaya tidak berbuat kerusakan. Apalagi ini banyak yang mungkin saya yakin kalau di KTP pasti ya. Mungkin ada yang di ormas, saya yakin ormasnya NU, ya, ormasnya NU. Nah, ya sudah, kita ini jadilah kalau waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kamu pada tali Allah dan jangan tercerai-berai. Tali Allah yang dimaksud ini adalah agama Islam. Kalau kita sudah Islam, maka talinya apa? Nahdlatul Ulama. Kalau kita ini sudah NU, talinya apa? IKPP. Iya kan? Jadi Islam, NU, IKPP talinya. Itu. Jadi tidak perlu kita ini terus kan banyak tuh
tetangga, saudara kita mungkin dari pesantren lain, Muslim Islam yang sudah NU atau apa, tetap kita ini menjaga hubungan baik. Ya, korban kecelakaan, jebret, ya ditolong, jangan ditanya. Oh, korban sudah kejat ditanya. Sampai agamanya apa? Islam atau non Muslim? Saya Islam. NU atau Muhammadiyah? Saya NU. Kemarin oleh Prabowo atau Jokowi? Hidup Gus Mitun. Mate korbannya ini langsung ditolong. Tunjukkan kebaikan kita. Saya pilih PKB, P3 atau Gerindra ya jadi ya. Langsung. Nah, jadi ini itu jangan berbuat kerusakan. Ulaika utawi samudayani alladzina hum ya ladzina iku al-khosiruna pira-pira wong kang rugi. Jadi orang fasik itu orang yang rugi. Ruginya ini sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, yaitu orang yang memutus apa yang diperintahkan oleh dikampung, ya, kemudian merusak janjinya kepada Allah. Dan yang ketiga adalah orang yang berbuat kerusakan di dunia. Naudzubillah. Ya. Wa an Muhammadil Bakir lan saking Muhammad Al Bakir radhiyallahu anhu anna abahu setune bapake Muhammad Al Bakir aliyan rupane Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu iku kala dawuh sapa abahu la tusakit ojo ngancani sira qadi arhim ing wong kang mutus silaturahime qadi. Jadi Imam Ali Zainal Abidin ya. Jadi berkata, jangan kamu bersahabat dengan orang yang memutus silaturahim. Jangan bersahabat. Imam Ali Zainal bukan Kanjeng Nabi yang bilang, tapi Imam Ali Zainal Abidin masih zuriyah Nabi dekat. Tuh. Bukan jauh, tapi dekat. Ya. Kenapa kok demikian? Li'anni kronos dune ingsun iku wajadtuhu nemu ingsun ing qati ar-rahim malunan ing dilaknat di kitabillahi ta'ala ing dalem kitab Allah ta'ala fi salasati mawani ing dalem telu piro-piro panggonan. Karena orang yang memutus silaturahmi itu dilaknat di dalam 3 tempat di dalam Al-Quran. Wong nek dilaknati sing laknati Gusti Allah ya. Kalau yang laknati menungso ya gak enak. Apalagi yang laknati ini Gusti Allah. Lebih gak enak lagi. Dunia akhirat bisa. Ya. Nah. Wa dzakara lan nutur sapa abahu al ayatil sabi kota ing ayat kang dhisik. Ya. Jadi sudah disebutkan ayatnya sebelumnya sudah disebutkan. Ya. Ayat suratil Qitali rupane ayat surat Al-Qital. Walaknu utawi ngelaknat fiha ing dalam ayat iku sharihun jelas. Ya. Di dalam surat Al-Qital laknatnya itu jelas, memang ada kata la'anahum gitu. Wa ayat suratir Ra'd lan ayat surat Ar-Ra'd. Wal la'nu utawi nglaknati biha ing dalam ayat iku bitorikil umumi kelawan dalan umum. Li'anna ma krono tune perkara ya. Amaro kang perintah sapa Allah bi kelawan ma ayu sola ing yen to disambung apa ma ya iku yasmil mengku atau mengandung apa ma al arhama ing pira-pira sanak wa ghairoha lan liyane arham
Nah, di dalam surat Ar-Ra'du itu laknatnya itu secara umum. Jadi tidak disebutkan yang dilaknat itu memutus silaturahmi, tidak, tetapi di situ secara umum apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung, siapapun yang memutus itu akan dilaknat, termasuk memutus silaturahmi. Wa ayat suratil Baqarah lan ayat surat Al-Baqarah wal la'nu tawi laknat biha ing dalam ayat iku bitorikil istilzami kelawan dalan ketetapan ya. Ilhuwa krana utawi qatur rahim iku min lawazimil khusrani saking ketetapane rugi. Di dalam surat Al-Baqarah ulaika humul khasirun itu berarti laknatnya itu sudah bentuk ketetapan, ini sudah SK bahwa orang yang memutus silaturahmi itu oleh Allah ditetapkan sebagai orang yang rugi. Nah, makanya jangan sampai kita ini jadi orang yang rugi karena memutus silaturahmi. Ya. Wa ammal ahaditsu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Mungkin itu, barangkali ada yang mau ditanyakan silakan. Gus Mitun monggo. Monggo, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kayak apa? PKB sama PDI. Bang Mitun mau bertanya nggak? Siap. Mangga. Iya, ini pertanyaan ketiga berarti ya. Tadi kan sudah dua di sana. Silakan. Mangga. Ayo. Ajak partai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait soal penjelasan dari Gus Fahmi masalah janji, Gus. Ada tadi sedikit diskusi pula dengan para caleg. Hidup Gerindra. Niki calon Niki tadi berbisik-bisik, Gus, dengan saya gitu kan. Itu terkait tadi kata Gus Fahmi masalah janji ketika enggak ditepati. Ini kan rata-rata dan hampir semua hukum berlaku, Gus. Para bacaleg ini kan mengembar janji ke konstituen. Kan gitu. Tapi setelah jadi Inti pertanyaannya. Intinya adalah manakala kemudian amanah sudah dikasih, janji ketika waktu kampanye tidak ditepati, hukumnya kategori itu masuk seperti apa, Gus? Terima kasih. Ya. Terima kasih, ini pertanyaan yang baik. Intinya begini. Ya kalau janji itu kan hutang. harus ditepati. Berarti kalau belum ditepati ya sampai yang tagih sampai kapanpun. Walaupun sudah nggak jadi caleg, ditagih datangi ke rumahnya nggak apa-apa. Cak, sampean punya utang sama saya. Yang intinya beginilah. Makanya sebenarnya siapapun yang mau caleg, cabu, cagup itu nek janji ojo gede-gede. Jangan tinggi-tinggi. Jangan muluk-muluk. Janji kalau bisa satu saja, tapi bisa melaksanakan. Daripada janjinya 10 tak terlaksana sama sekali, lebih baik satu. Apa misalnya yang bermanfaat, ya. Misalnya insya Allah nanti saya perjuangkan kenaikan bicaranya guru TPG misalnya.
itu janji sepele sebenarnya. Ya namanya diperjuangkan kenaikan ya, mungkin dari 100.000 jadi 110.000 kan sudah kenaikan ya. Nah, ini makanya caleg-caleg itu rata-rata memang orang hebat-hebat. Sebab kalau nggak hebat nggak bakalan nyala ya. Nah jadi tentu kalau kita itu janji adalah hutang. Kita nggak bisa melaksanakan janji atau belum bisa melaksanakan janji. Saya yakin sebenarnya caleg-caleg itu ingin melaksanakan janjinya semuanya. Cuma kadang-kadang periodenya nggak cukup, makanya sampai pilih lagi ya. Jadi Hidup Gus Mitun. nanti calon gitu loh, saya hanya 1 periode, janjinya 5, baru terlaksana 2. Ya sampai pilih lagi saya, nanti 3 janji saya laksanakan lagi. Kalau baru 1 kali lagi, jadi biar janjinya terlaksana semua. Ini kan mental caleg begini ini ya. Tapi nggak apa-apa. Artinya ya memang harus pinter-pinter kita ini menyiasati. Terima kasih. 3 pertanyaan sudah terjawab. Mungkin ada yang lain silakan. Monggo. Fraksi PKB Gus. Ya, enggak. Berdiri Kang, berdiri Kang. Berdiri. Ini, benar, berdiri. Berkaitan dengan silaturahmi ini ada suatu hubungan yang cerai misalnya suami istri itu dibolehkan sama Allah tuh. Bercerai itu dibolehkan sama Allah. Ya. Apabila Nah kemudian untuk mengikat silaturahmi itu misalnya kawin istri kedua juga dibolehkan. Ya. Tapi itu bagaimana jadi komentarnya itu? Iya. Loh. Ini kan ya, ini baru begini. Poligami. Ada suami istri. Berarti PKS. Kemudian bercerai itu diperbolehkan walaupun abghadul halal ya Yang dibenci. walaupun abghadul halal, perkara halal yang dibenci itu oleh Allah itu halal, tapi nggak apa-apa. Kemudian mungkin masing-masing menikah lagi katakanlah seperti itu, atau Ada juga kalau kita menjalin silaturahmi dengan menikah lagi itu dibolehkan juga. menjalin silaturahmi. Ya, nikahnya banyak itu. Ya Poligami. boleh. Nikah banyak. Ya boleh. Kalau begini, kan ada batasannya, ya maksimal 4 kan begitu, ya. Itu pun kalau sampean berani, gitu aja ya. Jadi intinya boleh, ya boleh orang menikah itu boleh, dan menjalin silaturahmi itu kan bagus. Ya. Jadi ketika kita ini menikah, justru dengan menikah ini akan semakin memperbanyak anggota keluarga dan semakin mempermudah untuk silaturahmi. Artinya kan menikah itu bukan hanya menyatukan seorang laki dan perempuan, tapi menyatukan 2 keluarga, menyatukan 2 perbedaan, 2 karakter, dan banyak sekali hikmah. Tapi ya kalau nyari alasan ya jelas saja gitu ya. Jadi jangan, Dek, kita ini kan perlu gimana kalau saya kawin lagi misalnya. Ya jangan kemudian marah kalau totil wajan terbang ya ke arah kita. Ya. Jadi begitu, okay? Jadi nggak masalah. Kemudian ini yang terakhir ya. Jadi sudah terbentuk IKPT Indramayu. Nah ini kenapa saya sampaikan, dan waktu halal bihalal di Kuningan sudah pernah saya sampaikan, supaya kalau ada putra putrinya alumni ya yang mau mendaftar ke Tepiren, nggak usah dititipkan, langsung resmi lewat rekomendasi PJ IKPT setempat. Ini pentingnya ada kepengurusan. Ya, kemarin alhamdulillah yang lewat rekomendasi itu 100% lulus.
Lah ada yang protes karena nggak dititipkan, nggak lewat rekomendasi. Saya tanya, ini siapa ini anak saya alumni tahun sekian, sampai titipkan? Enggak, saya ya yakin aja wong saya ini alumni. Walah Cak, komputer itu enggak tahu kalau sampai alumni. Scanner itu enggak tahu kalau sampai aku alumni. Jadi harus dititipkan, kalau nggak dititipkan nggak tahu. Sampai sering ikut rutinan IKPD, nggak pernah ikut rutinan IKPD, nggak tahu informasi. Tapi begitu anaknya diumumkan nggak lulus, protes. Alhamdulillah, mudah-mudahan setelah itu dia ikut rutinan. Mana ikut rutinan di Surabaya? Surabaya, ya. Jadi saya tanya, nggak pernah ikut rutinan. Mulai awal nggak pernah ikut. Tapi begitu anaknya nggak lulus, protes menurut saya. Loh, saya kan nggak tahu ya, sampai nggak titip, ya. Jadi komputer juga nggak tahu kalau sampai alumni sampai nggak ngomong ke panitia juga. Ini pentingnya silaturahmi antar. Jadi enak juga. Lagian sekarang ini ada pembatasan. Kemarin itu kan setiap jam titip itu saya catat siapa masuk di sekolah apa. Ada 70 ya itu saya. 2 hari sebelum rapat kelulusan ada edaran ditandatangani pengasuh langsung ke kepala sekolah, ke kepala pondok, ini hanya boleh menerima 2 titipan. Mati buat dia jadi itu ya. Dan sudah terima 70, hanya jatahnya 2, tak bingung. Ya saya undi aja, siapa yang keluar gitu aja kan. Jadi kalau lewat rekomendasi resmi PJKPT langsung dikirim nanti ke panitia biar baik. Saya kadang-kadang suka lupa. Ya, karena terlalu banyak yang titip, artinya lupa saya ini. Itu pengumuman nggak lulus, saya lupa gimana namanya. Orang lupa kan nggak boleh disalahkan ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk tahun depan kalau mau ada yang sebaiknya langsung lewat rekomendasi IKPT. Kemarin kayaknya sudah ada ya. Jadi dari Indrawi pakai IKPT ini ya. Alhamdulillah lulus kan. Nah. Oh, kalau pondoknya kan bisa diatur. Saya penting itu sekolahnya. Ya, putri ya. Nah, ya nanti kan bisa diatur. Jadi intinya seperti itu. Maka yang rajin silaturahmi insya Allah ada sudah hikmahnya. Saya kira itu. Gus, penanya terakhir Gus. Ya, silakan. PKB belum Gus? Silakan. PDI sama PKB belum nanya nih Gus. Silakan. Fraksi PKB sama PDI, monggo ketua dulu. Ketua fraksi Gus. Ya mangga. Terakhir. Berdiri. Yang mau tanya. Monggo. Iko gangangin. Bisa Mas. Ibu. Pinter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, kenalin dulu ya Pak. Saya Kurang Gus, saya alumni tahun 2006. Status. Cilik manusia. Yang saya tanyakan Gus, yang saya tahu Gus Fahmi ini kan termasuk masih menjabat sebagai pengatur perwira putri ya Gus ya. Juga masih mengajar di sekolah-sekolah, juga di pesantren, juga termasuk guru yang bahasanya rajin bersilaturahmi Gus. Itu bagaimana cara mengaturnya Gus biar buat ilmu buat kita juga. Waktu. Ya. Jadi ini pertanyaan yang cukup bagus. Jadi bagaimana mengatur waktu lah ya, mengatur waktu, tugas dan sebagainya. Begini, saya ini sebenarnya silaturahmi itu akhir pekan ya. Jadi hanya Jumat, Sabtu, Minggu, dan Jumat, Sabtu, Minggu saya minta supaya dikosongi. Jangan ada jam mengajar. Sampai Senin, saya kosong itu Jumat sampai Senin. Sekarang saya cuma ngajar 2 hari saja di SMA. Kemudian tugas di pondok bagaimana? Nah,
Kalau di pondok, insya Allah pondok itu sudah jalan. Kan tinggal ngontrol. Sekarang kan ada WA, ada apa, kan tinggal dikontrol lewat sini kan bisa. Kita manfaatkan ini. Ya, jadi pengajian seperti ini, pengajian di pondok, mungkin kadang-kadang saya liburkan. Saya kira wajar lah, karena cuman tetap kalau saya di Tebuireng atau tugas ngaji pasti saya ngaji. Jadi kita berbagi tugas sama seperti Gus Irfan tadi ya. Jadi Gus Irfan ini ke Lampung ya. Saya hari Rabu besok berangkat ke Sumatera Selatan selama 8 hari. Jadi kita memang mengatur tugasnya seperti itu, sehingga karena sistem di Tebuireng ini sudah berjalan. Maka mungkin dulu itu Kiai Yusuf Hakim itu mungkin jarang di Tebuireng, tapi tetap pondoknya jalan. Ya. Artinya apa? Artinya kalau sistem itu sudah berjalan, ada kiai, nggak ada kiainya di dalam, apalagi Tebuireng. Ya. Kiainya kan nggak ada yang ngaji, ya, nggak ada yang ngaji. Yang ngaji ya Ustaz Muazo, nah gini ini. Tapi semuanya jalan. Nah, makanya ketika sistem itu sudah berjalan, kita nggak perlu khawatir. Nah, tinggal kita berbagi tugas siapa yang harus di Tebuireng. Sehingga kalau ada tamu, saya ada bisikin, saya hanya melengkapi saja. Kadang-kadang tolong mendampingi pengasuh misalnya. Tolong mendampingi pengasuh. Kalau saya bisa, saya dampingi. Tapi kalau saya nggak bisa, pasti saya jawab. Ngapunten, saya sedang di Indramayu. Jadi seperti itu semua sudah bisa memaklum. Ya moga-moga ini bisa istiqomah menjalani kegiatan seperti ini. Kalau di Tebuireng sudah banyak yang ngurus, walaupun nggak ada saya, sudah banyak. Jadi kalau kegiatan seperti ini, ya vokalisnya nggak datang kacau. Hidup Gus Mitun. Saya ini vokalis. Kalau konser vokalisnya nggak datang, kacau. Makanya vokalis harus datang. Gitu ya. Cukup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pengajian dan istighosah sudah dilalui, mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang terakhir yaitu untuk menyempurnakan pertemuan kali ini akan ditutup dengan doa yang akan dibantu oleh yang berhormat dan Bapak Haji Samsudin Taklid Mirtafi kepadanya kami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina karimina dukrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala sadatina ashabi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbal alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan majidin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tawfirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat bil hayati wa badal mamat. Ilahana ya Rabbana wa syahidana anta maulana fansurna lal qawmil kafirin. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Ilahana ya Rabbana wa syahidana anta maulana fansurna alal qawmil zalimin. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Ilahana ya Rabbana wa syahidana anta maulana fansurna alal qawmil munafiqin. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Ilahana ya Rabbana wa syahidana anta maulana
Ansurna laqamil hasidin alaika ya Allah bi'adaika wa adaidin wa adail muslimin liman dolaman awal muslimin. Allahumma ja'alna istima'an maghfura wa tafarruqana tafarruqan marhuma. Allahumma la taj'alna fi maqamina hadza dzanban illa ghafartah wa la haman illa farjah wa la karban illa nafastah wa la hasidan illa khadaltah wa la baridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha wa yassir umurana wa asraf sudurana wa taqallubana wa hasim bi sholihati amalana. Allahumma tufina bi tasyir kul asyir fa inna tasyir kul asyir alaika yasir nasaluka tasyir wal mu'afata fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna waj'al auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil qur'an wa ahlil sadaqah wa ahlil taqwa wa ahlil silaturrahmi wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wal ghair al-hamilina ala duhuri qulubihim al-mahirina li kitabillah al-muti'ina lillahi wa rasulih al-barrina li walidayhim an-nafi'ina lil masyarqi ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hablana min azwajina wal dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una washrifna ma yadurruna innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma khtim lana bil iman wal islam waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana aslana nurana wa fir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasalka ya Allah bi hati syiril Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan berhasilnya tadi pembacaan doa